Suatu ketika ada seorang gadis. Dan dia memiliki rambut yang indah dan panjang sehingga semua orang yang melihatnya tidak dapat mengalihkan pandangannya. Untaiannya sangat ringan, hanya emas. Oleh karena itu, mereka memanggilnya Goldilocks. Untuk semua kecantikannya, dia adalah gadis kecil yang sangat nakal. Ibu selalu mengizinkannya berjalan-jalan di halaman, tetapi memerintahkannya untuk tidak pergi ke hutan di belakang rumah mereka. Goldilocks sangat tertarik untuk mengetahui apa yang ada di hutan itu. Jadi, sementara ibu tidak melihat, entah bagaimana dia meninggalkan rumah ke dalam hutan. Gadis itu berjalan lama di dalam hutan. Entah dia menemukan beri, lalu melihat bunga yang indah, lalu mendengarkan bagaimana burung berkicau. Jadi dia tersesat di hutan. Dan tiba-tiba dia melihat rumah yang tidak biasa di tempat terbuka. Goldilocks mendekatinya dengan tenang. Saya berjalan berkeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia mengetuk lebih keras, dan pintunya terbuka sendiri. Goldilocks masuk dengan hati-hati. 3 beruang tinggal di rumah itu. Seekor beruang adalah ayah besar dan berbulu lebat. Yang lainnya adalah induk beruang. Itu lebih kecil. Yang ketiga adalah seekor beruang kecil. Beruang tidak ada di rumah karena mereka berjalan-jalan di hutan. Gadis itu memasuki kamar dan melihat 3 mangkuk bubur di atas meja. Mangkuk pertama yang terbesar adalah ayah beruang. Mangkuk kedua yang lebih kecil adalah induk beruang, dan yang ketiga yang terkecil adalah anak beruang. Di dekat setiap mangkuk ada 1 sendok besar, sedang, dan kecil. Goldilocks sangat lapar sehingga dia pertama kali ingin makan dari mangkuk besar. Dia mengambil sendok terbesar, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu panas. Kemudian dia mengambil sendok berukuran sedang, mengambil bubur, mencicipinya, tetapi buburnya terlalu dingin. Akhirnya dia mengambil sendok kecil dan mencicipi bubur dari mangkuk kecil. Bubur ini tidak panas atau dingin pas. Dan Goldilocks memakan semua bubur dari mangkuk kecil. Setelah makan, gadis itu ingin duduk, dan melihat 3 kursi di dekat kompor, 1 besar, yang lain lebih kecil, dan yang ketiga, sangat kecil, dengan bantal merah kecil. Pertama, dia mencoba naik ke kursi terbesar, tetapi tidak bisa. Kemudian gadis itu mencoba duduk di kursi tengah, tetapi sangat keras dan tidak nyaman. Akhirnya dia duduk di kursi terkecil, dan kursi itu tepat untuknya. Goldilocks sangat menyukai kursi itu sehingga dia mulai mengayunkannya. Kursi itu retak, patah, dan dia jatuh ke lantai. Gadis itu bangkit dan pergi ke ruangan lain. Ada 3 tempat tidur besar, sedang, dan kecil. Pertama, Goldilocks naik ke ranjang pertama, tetapi ranjang itu terlalu tinggi dan keras. Saya berbaring di bagian tengah, terlalu luas dan lembut. Gadis itu berbaring di ranjang ketiga yang terkecil. Dia tepat untuknya. Goldilocks merasa sangat nyaman dan nyaman sehingga dia segera tertidur. Gadis itu tertidur lelap ketika keluarga beruang kembali ke rumah. Beruang menjadi sangat lapar dan segera pergi ke meja. Melihat mangkuknya, Papa Bear sangat marah. Seseorang sedang memakan buburku. Dia menggeram. Ibu beruang juga melihat ke dalam mangkuknya dan menggeram pelan. Seseorang juga makan dari mangkukku. Dan anak beruang melihat mangkuk kosongnya, berteriak keras, seseorang tidak hanya makan dari mangkukku, dia memakan semua buburku. Beruang itu mencium ada sesuatu yang tidak beres, meninggalkan meja, dan mulai melihat sekeliling. Ayah beruang memperhatikan bahwa seseorang memindahkan kursinya dan menggeram dengan suara yang mengerikan, seseorang sedang duduk di kursiku. Ibu beruang melihat kursinya dan mengeluh, seseorang sedang duduk di kursiku dan memindahkannya dari tempatnya. Dan kemudian, beruang itu melihat kursinya yang rusak dan sekali lagi berteriak dengan keras, seseorang tidak hanya duduk di kursiku, tapi juga mematahkannya. Ketiga beruang itu dengan hati-hati masuk ke kamar tidur. Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku dan meremasnya. Papa Bear meraung dengan suara yang mengerikan. Dan seseorang juga berbaring di tempat tidurku dan meremasnya, geram ibu beruang.
Teddy Bear melihat ke tempat tidurnya dan berteriak lagi, "Seseorang sedang berbaring di tempat tidurku." Dan kemudian dia melihat gadis itu dan menjerit dengan suara pelan, dan masih tidur di dalam dia. Ayah dan ibu beruang pergi ke tempat tidur dan melihat bahwa seorang gadis kecil sedang tidur di sana. Goldilocks terbangun dari jeritan anak beruang, dan sangat ketakutan. Ada 3 beruang di depannya. Dia langsung melompat keluar rumah, dan berlari kemanapun matanya memandang, tanpa melihat ke belakang. Gadis itu berlari sangat lama, dia sangat lelah, dan kemudian dia melihat ibunya, yang mencari putrinya yang hilang di hutan. Sejak itu, Goldilocks selalu mendengarkan ibunya, dan tidak melakukan apapun tanpa izinnya. Dia menjadi gadis yang sangat penurut, baik dan baik. Suatu hari, semua hewan di peternakan dibiarkan tanpa makanan. Kemudian seekor ayam betina kecil memutuskan untuk pergi ke ladang dan mencari sesuatu untuk dimakan. Sedih rasanya berjalan sendirian, jadi ayam betina pergi ke sapi dan mengajaknya jalan-jalan bersama. Tetapi sapi itu tidak mau pergi kemana-mana, dan karena itu berkata bahwa dia sangat kepanasan dan dia akan tetap di peternakan. Kemudian ayam pergi ke babi, tetapi dia tidak ingin meninggalkan genangan airnya yang sejuk. Jadi, ayam itu memutuskan untuk meminta bantuan anjing itu, tetapi dia ingin tetap tinggal di kamarnya. Akhirnya ayam pergi ke bebek. Setelah berpikir sejenak, dia juga menolak untuk meninggalkan kolam. Tidak ada yang mau pergi dengan ayam, jadi dia harus mencari makanan sendiri. Jadi, seekor ayam berjalan melintasi ladang dan menemukan beberapa butir gandum. Dengan gembira, dia kembali ke pertanian dan memutuskan untuk menanam benih yang dia temukan. Si ayam mengira bahwa teman-temannya bisa membantunya. Dia menunjukkan biji-bijian kepada sapi dan menawarkan untuk menanamnya bersama. Tapi sapinya masih sangat panas. Kemudian ayam itu naik ke babi, tetapi dia menolak untuk membantu. Jadi, ayam itu beralih ke anjing itu, tapi dia tidak mau meninggalkan biliknya. Ayam terakhir meminta bantuan kepada bebek, tetapi dia memutuskan untuk tetap tinggal di kolam favoritnya. Dan ayam itu harus menanam bijinya sendiri. Minggu-minggu berlalu, hujan mulai turun, dan benih bertunas. Akan ada gunanya menyiangi mereka. Kemudian ayam bertanya kepada teman-temannya siapa yang bisa membantunya. Sapi itu berkata hari ini hujan. Babi tidak mau bergerak. Anjing itu takut kotor, dan bebek itu mengeluh tentang kesehatannya. Dan lagi-lagi ayam itu harus melakukan semuanya sendiri. Ayam kecil merah menyiangi tempat tidur sendirian. Setelah beberapa saat, gandum tumbuh dan tibalah waktunya untuk panen. Kemudian ayam itu mengajak teman-temannya untuk mengumpulkan gandum bersama. Tapi sapi itu sangat sibuk. Babi tidak mau keluar dari genangan airnya. Anjing itu bersembunyi di biliknya, dan bebek itu sama sekali tidak mendengarkan ayam. Jadi ayam merah kecil itu bekerja sampai malam tiba. Dia memanen gandum, telinga demi telinga. Akhirnya, tibalah waktunya untuk mengubah biji-bijian menjadi tepung. Ayam itu kembali pergi meminta bantuan dari teman-temannya. Kemudian sapi tersebut berkata bahwa sudah waktunya dia memberi susu, dan menolak untuk keluar dari kandang. Babi itu juga tidak mau membantu. Anjing itu berkata bahwa dia tidak tahu cara membuat tepung, dan bebek itu sangat sibuk berenang di kolam. Ayam kecil itu memotong gandumnya sendiri dan mengubahnya menjadi tepung. Akhirnya, saatnya memanggang roti yang enak. Ayam itu meminta bantuan teman-temannya. Tetapi sapi itu tidak punya waktu untuk bekerja. Babi itu terlalu lelah untuk membantu. Anjing itu sedang sibuk, dan bebek itu berkata bahwa dia sama sekali tidak tahu cara memanggang roti. Kali ini ayamnya benar-benar marah. Dia pergi ke dapur, dan dia menguleni adonan dari tepung yang dia giling. Dia memasukkannya ke dalam cetakan sendiri, mengirimkannya ke oven dan menunggu roti dipanggang. Saat aroma makanan yang baru dipanggang menyebar, ayam mengeluarkan roti dari oven. Dia pergi ke taman, duduk di meja dan menelepon teman-temannya. Melihat roti segar, seluruh penghuni peternakan mengerumuni ayam. Mereka semua ingin makan enak. Tetapi ayam itu berkata bahwa dia tidak akan berbagi dengan teman-temannya. Bagaimanapun, dia membuat roti sendiri, dan karena itu hanya dia yang pantas makan. Dan dengan nafsu makan yang besar, ayam itu mulai mematuk rotinya. Tapi dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa teman-temannya lapar.
Kemudian ayam memutuskan untuk berbagi makanan, tetapi hanya jika teman-temannya berjanji untuk terus membantunya dalam segala hal. Sekarang semua hewan merasa malu dengan tingkah laku mereka, karena mereka menyadari bahwa ayam itu benar. Dan mereka berjanji untuk selalu saling membantu dalam segala hal. Ayam merah kecil tahu bahwa teman-temannya sedang belajar pelajaran yang nyata. Dia berbagi roti dengan mereka. Teman-teman makan bersama, kenyang, dan puas. Mereka tinggal di ladang dalam waktu yang lama dan selalu saling membantu.